sesuatu sama lu. Tapi lu jawab jujur ya. Lu pernah nggak bangun pagi dan sebelum ngapa-ngapain, lu udah malas duluan sama hidup lu? Pernah, Cang. Dan yang bikin lucu, gua nggak ada penyebab spesifiknya. Itu bukan karena masalah gede, Ing. Bukan karena tragedi juga, Cang. Tanpa sok kuat dan tanpa nyari pembenaran. Tanpa pengen kelihatan dewasa. Karena kadang dewasa itu cuma topeng. Tapi karena banyak hal kecil yang lu tahan dari kemarin. Dan hari ini, bom waktunya meledak. Balik lagi di Dumusanel. Dua orang yang udah capek pura-pura baik-baik aja. Kita nggak mau ngasih solusi. Kita cuma mau jujur soal hal-hal kecil yang bikin kita pengen ngomel, tapi nggak bisa. Dua mulut, satu channel. Kita mulai dari yang paling sering terjadi. Tutup odol. Hilang. Bukan sekali atau dua kali, tapi selalu. Dan anehnya, yang kesel bukan karena maalnya. Tapi karena, kenapa sih gak ada tutup lagi? Itu bentuk pengkhianatan kecil, Cang. Maksud lu? Itu kayak ngasih pesan, gue nggak peduli setelah gue. Lu buka odol, udah berharap rapi. Odolnya kering pas di ujung. Kayak luka lama. Dan lu tahu, orang yang terakhir pakai pasti bilang, nanti juga ada tutupnya. Nanti, tapi yang kesel bukan dia. Makanya kita marahnya nggak ke orangnya. Kita cuma bisa pendem buat hal lain. Cang, lu pernah nggak? Lu udah ngantri lama banget. Udah capek, udah lapar, udah ngerasa hidup lu juga berat. Pas sampai kasir, orang yang ada depan lu baru mikir. Saya lihat-lihat dulu ya. Lalu dari tadi ngapain? Dan yang paling ngeselin, Bayarnya beda metode, Ing. bayarnya cash, tapi duitnya kurang. Terus ganti pakai e-wallet. Terus cek saldo, Cang. Dan ujung-ujungnya batal satu item. Dan lu berdiri di situ, ngerasa bodoh karena kesal sama orang asing. Dan lu pengen marah-marah, tapi percuma. Akhirnya cuma bisa istighfar. Lu pernah nggak, Ing? Udah keluar rumah, Terus jalan dikit, terus berhenti. terus ngomong, sial, ada yang lupa. Lu kesel sama diri lu sendiri, bukan karena lupanya. Kesel karena lu tahu, kenapa sih ngulang kesalahan kecil ini lagi? Itu momen refleksi paling jujur, Cang. Ing, gue mau ngomong sesuatu yang mungkin gak enak, tapi kayaknya banyak yang ngerasain. Biasanya, kalau lu bilang gak enak, itu emang gak enak, Cang. Lu pernah nggak? Lu ngerasa capek, bukan karena masalahnya, tapi sama orang-orang yang ada di hidup lu. Pernah, Cang. Dan yang bikin bersalah, sebagian dari mereka itu orang yang kita sayang. Gue mulai dari hubungan ya, Ing. Silahkan, Cang. Yang paling banyak dustanya. Lu pernah nggak bosan, tapi nggak berani bilang? Sering. Dan kita nyebutnya lagi capek. Iya, kita bilang lagi butuh waktu sendiri. Padahal yang kita butuhin, orangnya diem. Dan kita mulai sensitif. Hal kecil jadi ribet. Bukan karena dia berubah, Tapi karena kita udah malas usaha. yang lebih jahat, kita kesel, tapi pengen dia yang minta maaf. Itu bukan konflik, Cang. Itu manipulasi emosi versi capek. Dan lucunya, kita tetap bertahan, Ing. Bukan karena cinta, Cang. Tapi karena kita takut mulai lagi dari awal. Sekarang, soal kerjaan, Cang. Ini bahaya, Ing. Lo pernah nggak bangun pagi dan bukan lagi malas kerja, tapi malas pura-pura peduli? Suwe lu, Ing. Kita senyum di meeting, ngangguk-ngangguk so ngerti, dan bilang, siap. Padahal otak kita udah resign. Dan kita kesel sama bos. Padahal kita kesel karena hidup kita stuck, Ing. Kita iri sama orang yang kelihatannya santai. Tapi tetap kita bilang, syukuri aja. Itu bukan syukur, Cang. Itu pasrah. Dan yang paling toksik, lu yang kerja keras, Tapi yang dipuji orang lain. dan lu bilang ke diri lu sendiri, nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Itu bukan ikhlas. Itu lelah, Cang. Lingkungan kerja toksik tuh bukan yang marah-marah, yang bilang kita keluarga. Tapi jam lembur nggak dibayar. Kita disuruh loyal, tapi gampang banget digantiin. Dan kita bertahan. Karena takut dibilang nggak kuat. Capek sama orang itu wajar. Capek sama kerjaan juga wajar. Yang nggak wajar, capek tapi terus pura-pura kuat. Kalau lu lagi di fase ini, Lu bukan lemah. Lu cuma manusia. ini paling susah, Ing. Apa, Cang? Lu pernah nggak kesel sama keluarga, terus langsung ngerasa jahat? Padahal mereka orang terdekat kita, Cang. Kita disuruh ngerti terus, Ing. Tapi jarang ditanya, kita capek apa enggak? Dan kita marah bukan sama mereka, tapi sama posisi kita. Kita sayang, Cang. Tapi lelah, Ing. Dan dua hal itu bisa ada barengan. Jujur itu nggak selalu indah. Tapi lebih sehat daripada bohong terus. Lu boleh capek sama orang. Tanpa harus berhenti. Sayang, yang berbahaya itu bukan benci, tapi capek yang dipendem.
Kita bahas pertemanan, Cang. Yang kelihatannya aman, padahal nyedot. Lu pernah nggak capek sama temen, tapi nggak bisa marah? Pernah, Ing. Tapi ini lebih licik, Ing. Temen yang tiap ketemu isinya curhat dia doang. Dan anehnya, kalau giliran lu cerita, waktunya habis. Temen yang selalu butuh kita, tapi nggak pernah ada pas kita butuh. Kita dengerin masalah mereka. Nerima drama mereka dan nenangin mereka. Tapi pas giliran kita capek, responnya cuma, sabar ya. Itu bukan empati, Cang. Itu formalitas. Dan kita masih bertahan karena takut dibilang berubah, takut dibilang sombong, padahal kita cuma mulai jaga diri doang. Doang, Cang. Ing, gue mau nanya, lu percaya nggak sama orang yang bilang, gue udah move on? Percaya, Cang. Tapi sambil siap-siap kecewa. Soalnya kalau udah move on beneran, biasanya nggak perlu diumumin. Dan orang yang paling sering bilang move on, biasanya masih suka ngintip Instagram mantannya. Kita bahas mantan, Ing. Silakan, Cang. Luka lama favorit lo nih. Lu pernah nggak bilang ke diri lu sendiri, sebenarnya dia nggak seburuk itu? Itu bukan rindu, Cang. Itu lupa rasa sakit. Kita ingat yang baik-baik. Yang nyebelin, kita jadiin arsip. Dan yang paling jahat, Kita bandingin semua orang baru sama dia. padahal yang kita kangenin bukan orangnya, Cang. Tapi versi diri kita waktu itu. Dan kita kesel kalau dia kelihatan bahagia. Bukan karena masih cinta, Cang. Tapi karena ego kita belum sembuh. Kita pengen move on. Tapi juga pengen dia nyesel. Itu bukan closure, Cang. Tapi balas dendam secara halus. Mantan itu kadang bukan tempat buat balik. Tapi buat ngingetin, kita lagi tumbuh waktu itu. Move on itu bukan lupa, tapi berhenti berharap. Kalau episode ini bikin lu keinget seseorang, Please, jangan chat dia. Cang, pernah nggak nanya ke diri lu sendiri, gue ngapain sih masih di sini? sering, Ing. Kita bukannya takut pergi, Ing. Kita cuma takut mulai lagi dari awal, Cang. Takut kenal sama orang-orang baru. Takut mulai cerita dari nol. Intinya takut capek lagi, Ing. Kita bilang sayang, padahal yang kita maksud udah kejauhan. Kita nggak mau ngerasa gagal. Padahal berhenti juga bukan berarti kalah. Kadang yang kita pertahanin bukan hubungan, tapi rutinitas. Kesepian itu lebih serem daripada capek, Cang. Bertahan itu nggak selalu kuat. Karena kita cuma takut, Ing. Yang dewasa bukan yang paling lama bertahan, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Kalau lu lagi di fase bertahan, Lu nggak salah. tapi jangan bohong terus sama diri sendiri. Sebenarnya, hidup kita nggak hancur. Cuma emosi kita yang lagi capek. Dan nggak semua capek bisa disembuhin pakai tidur. Kadang perlu diakuin kalau lu hari ini lagi sensitif. Bukan berarti lu lemah. Bisa jadi lu terlalu lama bertahan. Kalau lu denger ini bikin lu diem sambil ngangguk, Berarti lo nggak sendirian. tulis di komen. Hal kecil apa yang sebenarnya lagi numpuk di kepala lo? Hal-hal kecil yang paling bikin lu kesel. Dan bagian hidup mana yang paling bikin lo capek pura-pura kuat? Dungu Channel. 2 mulut, 1 channel.